Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang ingin menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Kerangka dasar Kurikulum 2013. Rancangan landasan utama Kurikulum 2013 adalah tujuan Sikdiknas dan standar nasional pendidikan. Sedangkan Kurikulum Merdeka yakni rancangan landasan utama Kurikulum Merdeka adalah tujuan Sikdiknas dan standar nasional pendidikan. Mengembangkan profil belajar Pancasila pada peserta didik. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kompetensi yang dituju pada kurikulum 2013. Untuk mencapai standar isi, pemerintah menyediakan lingkup dan urutan dalam bentuk kompetensi dasar KD yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI yang diorganisasikan per tahun. KD pada KI 1 dan KI 2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. KD-KD pada pendidikan khusus dibuat per ketentuan dengan mengacu kelas seperti reguler pendidikan. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan KD-KD yang sama dalam pendidikan reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan KD-KD pada SK per Dirjen nomor 10-D-KR-2017. Kompetensi yang dituju kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran yang disusun per fase dan dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Pembagian fase. PAUD 1 fase yaitu fase fondasi. SD atau sederajat fase A, B, dan C. SMP atau sederajat fase D. SMA atau sederajat fase E dan F. Struktur kurikulum. Kurikulum 2013. Jam pelajaran JP diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dan dalam setiap semester. Sehingga pada setiap semester, peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran
kecuali di SD atau MI yang menggunakan pendekatan tematik integratif. Sedangkan kurikulum merdeka, JP diatur per tahun, satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk JP yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran tematik atau terintegrasi mapel baru sesuai jenjang. Pembelajaran Kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya untuk intrakurikuler tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimal 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Sedangkan kurikulum merdeka yaitu menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pembelajaran dan kokurikuler melalui project penguatan profil belajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran. Penilaian Kurikulum 2013. Penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum merdeka yaitu penguatan pada asesmen formatif dan penguatan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap pencapaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perangkat ajar yang digunakan atau yang disediakan pemerintah. Kurikulum 2013, buku teks dan buku non-teks. Sedangkan pada kurikulum merdeka, buku teks dan buku non-teks. Contohnya, modul ajaran, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Perangkat kurikulum. Kurikulum 2013. Pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, panduan pembelajaran setiap jenjang. Untuk pendidikan khusus, tersedia juga guru dalam memilih dan mengembangkan materi, media, metode pembelajaran yang sesuai. Kurikulum merdeka. Panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan asesmen dan pembelajaran, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.